Ya, topik renungan atau firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi ini yaitu ujian dari Tuhan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ujian atau percobaan. Ada orang mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ada ayatnya juga. Tetapi dalam ayat-ayat beberapa ayat ada juga Tuhan mencobai orang Israel. Jadi baik ujian maupun cobaan memang dari Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan sepertinya Ayub dan banyak hal yang lain lagi, itu akan kita bahas nanti. Jadi ujian dari Tuhan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Nah, kalau kita lihat ya, dalam keadaan kehidupan kita sebagai orang percaya, memang tidak ada satu orang pun yang dapat lari atau keluar dari masalah. Pasti akan menghadapi masalah namanya pergumulan, tantangan hidup, berbagai pergumulan. Yang saya hadapi berbeda daripada Anda hadapi. Jadi tidak sama. Mungkin ada bergumul dengan keadaan hal-hal tertentu yang saya tidak tahu. Tetapi ada juga bagian-bagian tertentu menjadi pergumulan saya. Pergumulan setiap orang pasti ada. Jadi ada yang mengatakan bahwa semua yang jahat-jahat adalah dari iblis. Memang benar, dari yang jahat, yang itu ujian percobaan itu dari iblis. Memang ada kebenarannya. Tetapi kalau kita lihat dalam kisah Ayub, Tuhan pun izinkan hal begitu terjadi. Jadi ujian dari Tuhan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati akan kita temukan jawabannya dalam berapa poin nanti, ya. Mari kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga 6 yang berbunyi demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Nah, kembali kita melihat sejarah Israel. Ya, kalau kita lihat seperti mana ayat yang dikatakan tadi, saya ulang ayat yang kedua. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan di atas kehendak Tuhan Allahmu di atas padang gurun selama 40 tahun ini, dan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita lihat ya, umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, sebenarnya tidak memakan masa yang begitu lama. Tetapi Tuhan sengaja membawa mereka berputar-putar di padang gurun, ya, selama 40 tahun. Jawabannya ini yang dikatakannya. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Tujuan utama adalah untuk merendahkan diri umat Israel. Dan yang kedua untuk mencoba umat Israel apakah mereka mendengar suara Tuhan atau tidak. Jadi itu tujuan daripada Tuhan membiarkan mereka berputar-putar di padang gurun. Ternyata mereka gagal. Ya. Nah, kalau kita lihat seterusnya, poin yang pertama,
Alasan Tuhan untuk membiarkan kita dicobai. Yang pertama, untuk merendahkan hati kita. Saudara-saudara, ayat 2 yang kita tadi dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dengan maksud merendahkan hatimu katanya. Jadi saudara-saudara, segala pergumulan, tantangan hidup, cabaran, kelaparan, haus di padang gurun, tujuannya adalah Tuhan mau umat itu merendahkan diri di hadapannya. Ya. Tuhan mau umat itu merendahkan diri di hadapannya. Saudara-saudara, mereka hanya menuntut makanan, minuman. Oh, kami lapar, oh kami haus, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, itulah yang ada dalam hati mereka. Mereka memberontak. Mereka tidak merendahkan diri. Kadang-kadang hidup kita sebagai orang percaya seakan-akan seperti itu. Kalau kita menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tantangan hidup, kita hanya mau didoakan, dilepaskan, disembuhkan, tetapi sulit kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedangkan tujuan daripada hal-hal yang seperti itu yang kita hadapi itu adalah dengan maksud untuk merendahkan diri kita. Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Dia. Merendahkan diri artinya kita mengakui siapalah kita ini kalau bukan Dia. Kita merendahkan diri, kita mau taat kepada Dia, mengasihi Dia. Kita merendahkan diri, kita patuh kepada perintahnya. Bukan merendahkan diri itu dengan sikap apa kabar, lemah lembut. Nampaknya seperti rendah hati, bukan begitu. Merendahkan diri itu adalah terlihat daripada bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Apakah kita taat kepada Dia, mengasihi Dia, sungguh-sungguh berserah kepada Dia menurut pimpinannya, kehendaknya. Jika kita tetap berserah, merendahkan diri kita, itu yang Tuhan maukan daripada kita. Kalau kita lihat dalam doa Tawarik pasal 7 ayat 14 juga berbunyi demikian. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dikatakan di sini umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan tinggalkan hidup kita yang jahat itu. Baru Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa kita dan memulihkan hidup kita. Jadi saudara-saudara, memang tidak salah kita minta didoakan, memang itu firman Tuhan juga. Tidak salah kita minta didoakan sebab ada ayat-ayat mengatakan siapa yang mengalami masalah sakit harus didoakan. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sepertinya umat Israel, Tuhan mengatakan kepada mereka mencari Tuhan karena berkat-Nya, karena Dia telah memberi mereka makan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan suatu kali kepada mereka, kamu mencari aku karena makanan semalam, katanya. Karena makanan, karena berkat Tuhan. Itu bukan tujuan kita mencari Tuhan karena berkat Tuhan. Memang kita perlukan berkat Tuhan, tetapi bukan itu yang utama yang harus kita cari. Kita cari pribadi Tuhan, mencari wajahnya. Dikatakan di sana berdoa dan mencari wajahnya. Di dalam doa, di dalam pergumulan kita sajalah kita mencari wajah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat ya, kalau ada pendeta-pendeta atau apostol ataupun orang-orang dari luar negara datang, pendeta si yang itu datang kemiri,
berpuluh-puluh ribu berduyun-duyun manusia pergi. Tidak salah kita pergi, sebab kita tahu bahwa hamba Tuhan itu adalah yang diurapi Tuhan, itu betul. Tetapi jangan berkat Tuhan itu saja tujuan utama kita. Bukan karena kita mau disembuhkan saja utama kita. Seharusnya kita mencari Tuhan itu dari hati kita dalam kehidupan kita. Nah, salah contohnya kita ada online melalui Facebook. Hanya segelintir saja yang respon dalam berapa bulan. Kita ada kebaktian doa setiap Rabu, hanya berapa orang saja yang respon. Orang yang sama saja juga. Di manakah jemaat yang lain? Jadi bukan saya mengatakan apa-apa tentang hal seperti ini. Yang saya nak adalah kesungguhan hati kita mencari Tuhan itu yang penting. Kesungguhan hati kita mencari wajah Tuhan. Itu yang penting. Lalu pendeta yang datang tadi kembali ke negaranya, jadi kaya raya, berjuta-juta, jadi jutawan, karena semua persembahan diberi kepada dia. Padahal kita belum pernah kenal siapa dia. Sedangkan kita hanya tengok dia dalam 200 meter saja dari jauh. Karena terlalu banyak orang. Jadi yang Tuhan mau adalah umatnya. Tuhan mau kita berdoa dan mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada dia. Itu yang Tuhan nak daripada kehidupan orang percaya. Jadi oleh itu saudara-saudara, alasan Tuhan untuk membiarkan kita dicobai untuk merendahkan hati kita. Mari kita merendahkan diri kita. Mungkin kita ada pergumulan yang berbeda. Datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Datang ke hadapan Tuhan dengan menangis. Datang di hadapan Tuhan dengan menyerahkan apa adanya yang kita hadapi. Itu yang Tuhan mau. 2 Tawarik 33 ayat 11 hingga 12 mengatakan begini. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Manes dan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi ini adalah tentang Raja Israel, yaitu Raja Manase. Jadi Raja Manase, kalau saya hanya kutip ini saja, kalau kita lihat seluruh pasal 13 ini, di mana pasal 33 ini, di mana Raja Manase ini raja yang paling jahat. Raja menyembah berhala, kuil berhala, bahkan anak kandungnya sendiri dia persembahkan berhala kepada berhala. Dia membawa seluruh umat Israel murtad dan meninggalkan Tuhan. Tuhan mengutus nabi untuk menegurkan mereka. Mereka tidak peduli. Dan apa yang terjadi? Dan akhirnya Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur dan menangkap mereka dan membelenggu mereka dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Jadi Raja Manase tadi ditangkap oleh panglima-panglima Asyur, dibelenggu dia seperti, lalu dia sangat menderita, dibawa ke Babel. Di Babel lah dia merendahkan diri di depan Tuhan. Dia mengakui dosanya. Dia berdoa bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Baru Tuhan membawa dia kembali kepada Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi
Tuhan tidak mungkin berbuat demikian kepada Raja Manase, Raja Israel. Mana mungkin dia sengaja mau menyuruh musuh-musuh datang menangkap Raja Israel. Karena kedegilannya, karena kemurtatannya, karena dia meninggalkan Tuhan. Itu cara Tuhan untuk menegur dia. Yaitu dia dibelenggu oleh musuh. Baru dia sadar dan bertobat. Dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang ada terjadi seperti ini dalam kehidupan kita. Ditegur dan disihati pun tidak peduli. Kadang-kadang ya, maaf ya, saudara-saudara kita yang suka minum, merokok, berkali-kali dinasihati, masih berdegil, masih tidak mau dengar nasihat, masih lagi mabuk. Tetapi kalau Tuhan yang menegur mereka, itu bahaya. Itu sebabnya kekerasan. Manase bagus, puji Tuhan karena dia bertobat dan merendahkan dirinya. Nah, orang-orang kadang-kadang orang-orang yang menghadapi seperti ini, sampai bila pun dia tidak akan menyesal. Dan saya lihat ini terjadi dalam banyak anak muda yang pernah saya layani. Umur 30 tahun sudah meninggal dunia akibat alkohol. Tidak sedikit banyak. Ada yang 30 lebih tahun mati akibat rokok. Masalah paru-paru. Kanker paru-paru mati. Karena terlalu degil. Andai kata kalau mereka bertobat dan menyesal kesalahan mereka, saya pasti Tuhan akan memulihkan mereka. Pasti tidak ada yang tidak mungkin. Hanya kalau mereka merendahkan diri dan bertobat dan mencari wajah Tuhan, pasti Tuhan pulihkan hidup mereka. Tapi siapa yang tidak mau bertobat dan tidak berubah, dia akan menerima akibatnya. Itulah kita lihat Raja Israel, puji Tuhan karena dia merendahkan dirinya dan bertobat, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan dia hidupnya, kedudukan sebagai raja. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Nah, ayat yang kita baca tadi, ayat 2 tadi, dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan membiarkan orang Israel berputar-putar di padang gurun, mengalami berbagai masalah, tidak ada apa yang mereka harus buat, mereka mati di padang gurun, mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman. Rupa-rupanya apa yang ada dalam hati mereka adalah sering memberontak, sering menyalahkan Musa, sering menyalahkan Tuhan. Mengapa membawa kami pada padang gurun ini? Mati di padang gurun ini lebih baik kami mati di Mesir dengan penuh dengan makanan. Jadi itulah yang ada dalam hati mereka. Bersungut-sungut dan memberontak. Itu yang ada dalam hati mereka. Jadi mereka tidak mendengar perintah Tuhan dan tidak berpegang pada perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini yang kita lihat, ya, apa yang kita lihat dalam kehidupan orang Israel. Kalau kita lihat Ayub pasal 1 dan pasal 2, ketaatan Ayub dicoba atau diuji. Ketaatan Ayub atau kesalehan Ayub dicoba. Kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia, versi Indonesia, kesalehan Ayub dicoba. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 1, Ayub seorang saleh, seorang jujur, seorang yang setia, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia selalu memberi persembahan kepada Tuhan. Untuk anak-anaknya, kalau mereka takut mereka berdosa dalam hati mereka, dia memberi persembahan setiap 10 orang anaknya setiap hari. Jadi Ayub ini seorang yang taat setia. Tetapi iblis datang di hadapan Tuhan, lalu mengatakan, kalau engkau menjamah dia, pasti dia mengutuk engkau, kata iblis. Tuhan Allah menjawab dia, ya, nah, saya serahkan dalam tanganmu, kata Tuhan Allah, tapi jangan
jamah nyawanya. Jangan membunuh dia artinya. Nah, sekarang kita lihat iblis keluar lalu menimpakan malapetaka terhadap Ayub. Semua ke-10 anaknya mati sekaligus dalam satu masa dalam bencana. Dan semua kekayaan Ayub tidak ada seperti Ayub masa waktu itu. Semua dirompak, kambing dombanya, kudanya, untanya, seluruhnya, semua budak-budaknya dibunuh semua. Hanya tinggal seorang yang hidup memberi laporan. Jadi kalau kita lihat Ayub seorang yang setia tadi, tetapi dibiarkan, diizinkan, dicobai melampaui batas. Sehingga dia tidak punya apa-apa. Tetapi apa jawab Ayub? Ayat pasal 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, katanya. Ayub tidak berbuat dosa. Dan inilah yang ada dalam hati Ayub. Inilah yang Tuhan mau lihat, kemurnian iman percaya Ayub tadi. Andai kata kalau Ayub memberontak kepada Tuhan, saya setia kepadamu, saya mengasihi engkau, saya melakukan perintahmu, mengapa justru kau biarkan aku mengalami hal-hal seperti ini? Sudah pasti iman Ayub gagal. Tapi dia tidak berkata begitu. Dia katakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita lihat Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tidak cukup untuk semua harta Ayub dirompak oleh musuh dan juga anaknya mati sekaligus, tetapi iblis menimpakan penyakit yang buruk kepada dia Ayub. Penyakit yang sangat menjijikkan, seluruh tubuhnya borok-borok semuanya. Tetapi dia katakan dia tidak pernah berdosa dengan bibirnya menyalahkan Tuhan. Sedangkan istrinya pula yang mengatakan, kutuklah Allahmu dan matilah, kata istrinya. Ini ya jawab Ayub kepada ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itulah iman Ayub, tahan uji, dan imannya timbul seperti emas. Saudara-saudara, bagaimana kita? Jangan terlalu kita cepat merasa kecewa apabila kita menghadapi pergumulan hidup. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Jangan berpikir Tuhan tidak melihat penderitaan kita. Tidak, saudara. Sabar. Bersabar sangat penting. Sebab itulah sebabnya orang Israel di padang gurun karena tidak sabar. Sebagian yang sangat penting dalam iman Kristen adalah kesabaran di dalam berhadapan dengan segala situasi hidup ini. Ayub kita lihat tidak ada ayat mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang sangat sabar. Tetapi bagaimana respon Ayub terhadap pergumulan, tantangan dan masalah yang dihadapi itu terlihat kesabarannya sangat jelas. Yaitu Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan, katanya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sebab dia penuh dengan kesabaran. Kadang-kadang ya ada perasaan kecewa timbul dalam hati kita. Termasuk saya kadang-kadang. Cepat-cepat saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau pikiran negatif ini menguasai pikiran saya, Tuhan. Dalam nama Yesus saya patahkan. Kadang-kadang saya kecewa juga. Saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesabaran, beri kekuatan kepada saya. Itu doa saya. Jadi itulah doa kita yang seharusnya. Dan yang ketiga, supaya kita berdoa dengan tekun. Ya, itu daripada tujuan mengapa kita harus diizinkan atau dibiarkan mengalami berbagai percobaan, supaya kita berdoa dengan tekun. Nah, kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4 yang berbunyi demikian.
Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kata Yakobus kepada jemaat pada waktu itu, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Artinya bukan satu jenis saja, 2-3 perkara saja, tetapi berbagai-bagai pencobaan, termasuklah COVID ini. Termasuklah masalah keluarga kita sendiri. Termasuklah masalah ekonomi keluarga kita. Termasuklah masalah kesehatan kita, termasuklah macam-macam. Itu sebabnya dia katakan ketika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu dia berkatakan seterusnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tujuan daripada ujian terhadap iman kita itu tadi adalah supaya kita menghasilkan ketekunan di dalam doa, mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan perkara hidup kita kepada Tuhan. Pada waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hati kita, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Maka kita tidak akan melihat masalah itu lagi, tetapi kita melihat Tuhan yang berkuasa di atas masalah. Itulah sebabnya percobaan itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman kita itu. Jadi kita harus menjadi tekun di dalam doa, ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Jadi ketekunan kita mencari wajah Tuhan itu tadi akan membawa kita semakin matang di dalam iman dan membuat kita semakin sempurna. Itu yang dikatakan Yakobus, saudara-saudara. Jadi oleh itu saudara-saudara, memang tidak ada seorang pun yang sanggup menganggap bahwa percobaan itu ada suatu kebahagiaan. Tetapi Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, katanya. Anggaplah, kita terima hal itu sebagai satu kebahagiaan. Sebab oleh karena percobaan yang kita hadapi itu membuat kita semakin kuat, semakin teguh, semakin sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk datang secara pribadi di hadapan Tuhan, di dalam doa kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Buat mesbah keluarga masing-masing, ya. Saya minta supaya ketua rumah tangga buat mesbah keluarga masing-masing. Kita sebagai ibu bapak, ya, kita yang sebagai ketua. Kami keluarga, kami buat mesbah keluarga setiap malam Rabu. Setiap malam Rabu. Disitulah saya memberi dorongan, bimbingan kepada keluarga kami. Dan di samping itu kita berdoa bersama. Jadi kita harus buat mesbah keluarga. Jadi kita mau supaya hidup kita sepenuhnya kita taruh dalam tangan Tuhan. Apabila kita menaruh seluruh kepercayaan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berkuasa atau menuntun langkah-langkah hidup kita, masa depan kita. Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Jadi orang yang bertahan dalam percobaan itu pasti adalah orang yang sabar. Orang yang menguasai diri, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru orang itu bertahan dalam percobaan. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Jadi artinya di sini barang siapa mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan
tidak terlepas daripada percobaan. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh tidak terlepas dari percobaan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia menghadapi percobaan itu dengan sabar, penuh kesabaran, dengan merendahkan diri di depan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Itu sebabnya orang yang mengasihi Tuhan itu bertahan dalam percobaan. Itulah sebab Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Jadi oleh itu saudara-saudara, jangan kita gagal karena percobaan. Jangan terlalu kita berpikir yang negatif. Apa masalah ini? Tidak bertubi-tubi masalah datang. Apa-apa ini? Jangan-jangan ini ada kutuk keturunan. Jangan-jangan ini dosa dalam hati saya. Jangan-jangan ini dosa perbuatan keluarga saya. Jangan sampai di situ. Jauh sangat. Jangan terlalu merasakan. Kalau kita selalu mengatakan begitu, jangan-jangan ini dosa keturunan saya. Lalu Tuhan berdoa dalam nama Yesus, patah kutuk keturunan. Padahal bukan di situ masalahnya. Masalahnya ialah Tuhan mau kita bersabar, dan Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapannya dan menerima apa adanya percobaan itu. Dengan percobaan, adanya percobaan itu, kita semakin kuat dan bertahan dalam ujian itu. Itu dia. Nah, sekarang kita melihat tentang Raja Daud. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kisah ini adalah kisah tentang orang Amalek datang menyerbu Ziklag pada waktu itu. Sebab Ziklag adalah kota Daud di mana yang diberikan oleh Raja Akis, Raja Palestina, kepada dia untuk didiami. Sebab Daud telah lari daripada Saul dan bertahun-tahun, lalu dia pergi kepada Raja Akis, orang Palestina, dan dia memberikan Ziklag ini kepada Raja Daud pada waktu itu. Jadi disitulah Daud dan orang-orangnya tinggal. Nah, pada waktu orang Palestina melawan orang Israel pada waktu itu, dan Daud mau menyertai mereka bersama dengan orang Palestina menyerang orang Israel, tetapi ada satu panglima orang Palestina mengatakan, tidak boleh orang ini datang. Inilah orang yang mengatakan berganti-ganti itu, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan laksa-laksa. Inilah dia. Mengapa dia harus datang berperang kepada kita? Nanti dalam kita berperang, dia berbalik menyerang kita pula, kata panglima Palestina ini. Lalu Raja Akis mengatakan, saya tahu kamu baik, saya tahu kamu jujur, tidak buat kesalahan depan saya, tetapi oleh karena panglima ini tidak mau kamu bersama kami, baliklah kamu pergi ke kota. Itulah Daud tidak dapat pergi dengan orang Palestina menyerang orang Israel pada waktu itu. Jadi ketika Daud dan orang-orangnya pergi ke Ziklag, kotanya sudah terbakar habis, dan seluruh harta benda dirampas, dan anak istri semua orang ditawan oleh orang Amalek. Inilah ayat yang mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, jadi mereka mau melempari Daud dengan batu karena satu ujian percobaan yang sangat berat. Tidak ada lagi, kota sudah dihancurkan, dibakar, semua harta dirampas, semua anak-anak dan istri dan semua keluarga mereka telah ditawan oleh musuh. Siapa tidak yang terpedih hati dan begitu kecewa, hancur. Kita lihat tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak jauh dalam membawa kita di sini, tetapi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, pergumulan yang berat sekalipun, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab dengan cara demikian saja kita ada kekuatan baru. Ya. Saya tahu bahwa kita semua, Tuhan tahu bahwa kita semua menghadapi pergumulan yang berbeda. Tuhan tahu, tidak ada yang sembunyi. Tetapi mari kita bersama-sama menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
supaya kita diberi kekuatan baru untuk menghadapi semua yang kita hadapi di dalam hidup ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, saya harap kita boleh hafal ayat ini. Apabila kita menghadapi masalah pergumulan, ingat ayat ini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberi jalan keluar. Itu janji Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi jalan keluar dalam pergumulan apapun, berat apapun yang kita hadapi. Tuhan berjanji akan memberi jalan keluar. Tetapi bagi pihak kita harus setia, kita harus sabar, kita harus merendahkan diri kepada depan Tuhan, dan kita harus mencari wajah Tuhan. Baru Tuhan melakukan bahagian Dia, yaitu membawa kita keluar daripada pergumulan kita, daripada masalah kita. Ya saudara-saudara, jadi oleh itu mari kita melihat percobaan itu menjadi percobaan yang biasa saja. Katakan kepada masalah itu, tidak, ini melebihi kekuatan saya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan keluar kepada saya. Itu iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, itulah renungan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini mengenai ujian dari Tuhan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi inilah firman Tuhan yang